Ini hasil transkrip. Menurut saudara saksi, dari mana saudara punya fakta-fakta bahwa penenggelaman handphone adalah perintah saya? Ya, siap yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia kepada saudara saksi supaya fokus. Jadi dari sisi waktu ada kejadian tahun 2019, ada kejadian tahun 2020, khususnya adalah 8 Januari, 9 Januari, dan ada kejadian 2025 sekarang. Ini perspektif waktu. Nah, saya ingin bertanya dulu terkait dengan apa yang terjadi pada tahun 2020. Saudara Saiful Bahri Wahyu Setiawan Agustianitio ditangkap pada tanggal 8 Januari dan kemudian pada tanggal 8 Januari tersebut langsung dilakukan BAPK, betul? Betul. Nah, setelah dalam penangkapan awal, maka sesuai dengan SOP dari KPK, selama 3 hari, maka mereka dikenakan isolasi, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, kecuali dengan pihak KPK, betul? 1 kali 24 jam. Bukan 3 hari, Bapak. Ya, 3 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Oh ya, karena saya mengalami 3 kali 24 jam di isolasi. Oh. Ya, kecuali dipanggil. Di penyidikan Bapak ya? Ya, betul. Nah, kemudian ketika saudara Saiful diperiksa pada tanggal 9 Januari dan kemudian ada perubahan di dalam BAP kalau dibandingkan dengan BAPK, maka kemudian mana di antara perbedaan itu yang saudara pakai? Saya sesuai dengan apa yang kami temukan pada saat proses penyelidikan pada saat itu. Oke, jadi saksi mengatakan apa yang ditemukan, yang kemudian diungkapkan di dalam BAP saudara. Tertuang di dalam BAPK kemudian masuk ke dalam BAP. Jadi BAP saudara dipengaruhi dari sumber-sumber dari BAPK tersebut, betul? BAPK dan keterangan petunjuk yang lain. Baik, terima kasih. Nah, di dalam BAPK tersebut yang saudara ambil, apakah keterangan semua fakta-fakta yang ada di dalam BAPK tersebut atau terhadap hal-hal yang mengarah kepada dugaan keterlibatan terdakwa? Jadi ini secara global saya jelaskan bahwa apa yang kami kutip di dalam BAP itu yang konteksnya terkait dengan perbuatan atau peran dari Bapak atau terdakwa. Baik, terima kasih. Di dalam Undang-Undang KPK, saudara tahu apakah asas KPK? Asas yang mana? Asas di dalam Undang-Undang KPK apa saja? Karena asas ini kan wajib ditaati. Kepastian hukum, akuntabilitas, saudara tahu? Tahu. Nah, oke. Nah, saya akan menyampaikan fakta bahwa di dalam ini bukti petunjuk bahwa di dalam BAPK saudara Saiful keterangan 18.4 dia mengatakan adanya inisiatif saya yaitu Saiful Bahri untuk melakukan lobi-lobi ke KPU dikarenakan atas dorongan dari saudara Harun Masiku yang secara aktif meminta tolong untuk disukseskan baik secara lisan maupun supporting dana. Jadi saudara tadi mengatakan keterangan saudara adalah dari BAPK tersebut, dari bukti petunjuk. Di sini saudara Saiful Bahri mengatakan bahwa supporting dana dan upaya lobi-lobi itu karena diminta oleh saudara Harun Masiku. Bagaimana di dalam keterangan saudara, saudara bisa mengatakan bahwa itu adalah perintah saya. Di dalam keterangan saudara halaman 6, Hasto melaksanakan dengan segera maka dibutuhkan lobi-lobi ke KPU baik secara lisan maupun dana. Kenapa keterangan dari saudara Saiful ini tidak saudara masukkan di dalam keterangan saudara? Saya merefer kepada BAPK di awal, Bapak. Ya, ini BAPK di awal ini. Ini di BAPK di awal saudara Saiful poin 18,4. BAPK di awal bukan seperti itu, Bapak. Ya, ini ada keterangan itu barangkali BAP. Iya. Iya. Iya, siap. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian di dalam keterangan halaman 6 BAP saudara
pada tanggal 13 Desember. Di situ saudara mengutip bahwa Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto terkait urusan Harun Masiku. Lalu Hasto menurut keterangan saudara mengatakan dalam kutipan langsung yang saudara ambil, ya silahkan saja bila perlu saya menyanggupi untuk menalangi dulu dana tersebut agar urusan Harun Masiku segera cepat selesai. Pertanyaannya, apakah ini juga dari BAPK? Itu betul dari BAPK. Pada saat itu BAPK itu merefer kepada pembicaraan melalui tapping, melalui penyadapan. Ya, nanti mohon dicatat tappingnya untuk dapat ditayangkan. Penyadapan yang membuktikan bahwa saya mengatakan menyanggupi adanya penalangan dana untuk urusan Harun Masiku. Mohon dicatat yang mulia. Kemudian terkait tadi bahwa saudara mengatakan BAP bisa berbeda dengan BAPK, betul? Karena ketika saya menyebutkan keterangan 18,4, saudara mengatakan itu mungkin di BAP. Nah, ketika ada BAPK kemudian menjadi BAP, kemudian di dalam persidangan dihadirkan saksi-saksi, lalu kemudian ada fakta-fakta persidangan. Menurut saudara, terhadap fakta persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap antara BAPK, BAP, fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim, mana yang lebih kuat di antara keempat hal tersebut? BAPK, BAP, fakta-fakta keterangan saksi di persidangan dan fakta-fakta persidangan dalam putusan. Baik, itu jadi apa yang saya sampaikan itu merefer kepada BAPK. Tapi kalau pertanyaan Bapak tadi, kalau pertanyaan seperti itu, yang lebih kuat adalah saksi yang disampaikan di pengadilan. Baik, terima kasih. Jadi ada putusan saksi di persidangan, ada fakta-fakta persidangan, tetapi ketika ada proses daur ulang, saudara tetap mengambil dari BAPK. Terima kasih. Karena di sini ada pertanyaan juga terkait dengan pernyataan dari saudara pada tanggal 16 Desember dalam BAP saudara. Saudara pada keterangan BAP Kusnadi tanggal 14 Januari, saudara Kusnadi mengatakan kepada Doni, ini ada titipan dari Pak Harun untuk Saiful dan Mas Doni. Tetapi kemudian bagaimana di dalam keterangan saudara bisa berubah menjadi, Mas, ini ada perintah Pak Sekjen. Jadi ada tambahan Pak Sekjen untuk menyampaikan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Pak Harun katanya. Padahal saudara tadi mengatakan yang lebih kuat adalah di persidangan. Yang lebih kuat adalah dalam BAP. Di dalam BAP saudara Kusnadi, di dalam fakta-fakta persidangan dan putusan pengadilan, kata-kata yang tertuang adalah ini ada titipan dari Pak Harun untuk Saiful dan Mas Doni. Mengapa ada perubahan yang sangat signifikan dalam makna dan maksud di dalam BAP saudara? Baik, jadi saya adalah di sini sebagai saksi fakta terkait dengan permintaan keterangan yang dilakukan pada saat itu. Itu yang saya dengar dari rekan-rekan yang melakukan pemeriksaan. Kemudian yang saya baca BAPK-nya, itulah yang saya tuangkan di dalam BAP tersebut. Ya. BAPK ini adalah alat bukti atau bukti petunjuk? Konteksnya ini masih diproses. Ya, jadi masih di bukti petunjuk, masih memerlukan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, betul? Ya. Oke, sekarang saya mau bertanya terkait dengan proses ekspos terhadap kasus pada tanggal 9 Januari 2020. Dalam ekspos tersebut dihadiri oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan pimpinan KPK. Betul tidak? Ada tambahan satu lagi, ada ya. Humas. Oh ya, dari Humas. Baik. Apakah terhadap analisis yang disampaikan oleh penyelidik itu otomatis menjadi hasil kesimpulan dari ekspos tersebut? Apa yang kami sampaikan kemudian akan
review oleh penyidik. Jadi penyidik atas kesempatan yang diberikan dari pimpinan itu akan memberikan komentar. Kemudian dari sisi penyidik naik lagi ke sisi penuntut umum. Masing-masing nanti akan memberikan pendapat. Terakhir kemudian akan ditutup oleh kesimpulan dari pimpinan yang hadir. Apakah sudah apa yang kami sampaikan itu apakah sudah memenuhi atau belum. Itu nanti pimpinan yang akan memutuskan pada saat itu. Berarti bisa sama, bisa juga tidak tentu sama terhadap apa yang dipaparkan oleh penyelidik tersebut. Betul. Nah, baik. Kami ingin menanyakan bahwa ketika pimpinan memutuskan di dalam ekspos tersebut bahwa yang ditetapkan tersangka saat itu adalah Saudara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio sebagai penerima dan pemberi suapnya adalah Harun Masiku dan Saiful Bahri. Apakah kesimpulan yang berbeda dengan yang diharapkan oleh penyelidik itu kemudian pimpinan dianggap sebagai bentuk menghalang-halangi? Saya tidak bisa menyatakan demikian karena memang pada saat itu yang kami sampaikan adalah fakta-fakta dan perbuatan dari masing-masing pihak. Terkait nanti itu kan berarti pendapat ya. Apakah pimpinan menghalang-halangi itu saya juga tidak tahu. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan sudah kami sampaikan kepada pimpinan sesuai dengan pasal 44 yaitu bahwa ini loh yang kami lakukan, kami laporkan pada proses ekspos tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Dan kemudian mohon izin yang mulia untuk ditayangkan sebagai alat bantu transkrip hasil rekaman KPK antara Saudara Nur Hasan dan Harun Masiku. Karena ini sangat penting untuk ditayangkan yang mulia. Pertanyaan saya adalah kepada Saudara saksi, karena itu yang dijadikan sebagai bukti keterlibatan. Karena ada pertanyaan terhadap saudara saksi, apakah saudara terdakwa Hasto Kristianto terlibat dalam obstruction of justice? Lalu saudara mengatakan terlibat karena ada ini. Nah, ini hasil transkrip. Menurut saudara saksi, dari mana saudara punya fakta-fakta bahwa penenggelaman handphone adalah perintah saya? Baik. Jadi di dalam percakapan ini ada kata-kata menyampaikan amanat Bapak di sini ya. Jadi Bapak itu saudara simpulkan bahwa itu adalah saya. Pada saat itu iya. Oke, apa yang mendukung kesimpulan saudara saksi? Apakah saudara melihat? Jadi awal saya menyimpulkan atau tim menyimpulkan adalah pertama saudara Nur Hasan ini dia bekerja di tempat yang pada saat itu menurut informasi dari Posko bahwa terdakwa sering berada di rumah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa saudara Harun Masiku dia menyampaikan saya coba untuk melakukan analisa dengan yang lain, dengan komunikasi yang lain. Siapa yang dimaksud dengan Bapak ini? Siapa yang bisa memerintahkan seorang Nur Hasan yang mana kemudian dia berani menelpon ke saudara Harun Masiku dan meminta yang bersangkutan untuk mencelupkan HP-nya. Apakah saudara tahu bahwa ada 2 orang yang mendatangi Nur Hasan? Tidak tahu. Apakah saudara tahu bahwa siapapun yang bekerja di kantor partai termasuk security, sekjen mengakses langsung kepada security tersebut? Sama dengan pimpinan KPK langsung berhubungan dengan security KPK? Dia menyebut kata-kata di situ adalah Bapak. Ya, oke. Berarti itu asumsi. Terima kasih yang mulia. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.